Pernahkah kamu tiba-tiba menyadari bahwa kamu bukan lagi dirimu yang dulu? Merasa selalu cemas, tidak percaya diri, atau bahkan mulai berpikir bahwa kamu yang salah dalam hubunganmu. Kenapa banyak orang tidak menyadari bahwa mental mereka perlahan hancur dalam hubungan toksik? Kenapa kamu sering mengabaikan tanda-tanda kecil yang sebenarnya adalah alarm bahaya dari pikiran dan jiwa kamu? Dalam hubungan yang sehat, kamu merasa tenang, dihargai, dan berkembang. Tapi di hubungan toksik, hal-hal itu perlahan memudar. Dan yang lebih menakutkan, banyak dari kalian tidak menyadari bahwa kesehatan mental sedang dirusak secara perlahan. Karena kamu sudah terbiasa hidup dalam tekanan yang dianggap sebagai bentuk cinta. Dalam video ini, kamu akan menemukan tanda-tanda mentalmu mulai hancur akibat hubungan toksik. Dan kamu akan menemukan solusi praktis dalam video ini untuk menyelamatkan mentalmu sebelum terlambat, termasuk cara membangun kembali kepercayaan diri dan batasan yang sehat. Jika kamu pernah merasakan hal ini, tekan like sebagai tanda kamu peduli dengan kesehatan mentalmu. Subscribe untuk konten-konten tentang pemulihan diri, dan tulis di kolom komentar tanda apa yang paling kamu rasakan. Mari saling mendukung dalam proses penyembuhan. Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Mari kita bedah satu persatu tanda-tanda bahwa kesehatan mentalmu mulai hancur karena hubungan toksik. Pertama, kamu terus-menerus merasa bersalah meskipun kamu tidak salah. Pasangan yang toksik sering membuatmu merasa bahwa semua masalah berasal dari dirimu. Bahkan saat mereka menyakiti, kamu diminta untuk meminta maaf. Tanpa sadar, kamu mulai mempertanyakan logika dan perasaanmu sendiri. Kedua, harga dirimu perlahan menghilang. Kamu mulai merasa tidak layak dicintai orang lain. Kamu merasa hanya dia yang bisa menerimamu, meski kenyataannya dia menyakitimu terus-menerus. Ini adalah hasil dari manipulasi emosional yang terus-menerus terjadi. Ketiga, kamu merasa lelah secara emosional, bahkan saat tidak sedang bertengkar. Ada rasa cemas yang tidak pernah pergi, hatimu tegang, pikiranmu gelisah, dan kamu mulai menarik diri dari orang-orang terdekat. Ini bukan sekedar stres biasa, ini adalah luka batin yang tak terlihat. Keempat, kamu kehilangan arah hidupmu dan impianmu. Saat kamu lebih fokus menyenangkan pasangan daripada meraih tujuan hidupmu sendiri, maka kamu sedang kehilangan keseimbangan. Hubungan yang sehat seharusnya mendukung pertumbuhanmu, bukan menghambatnya. Kelima, kamu merasa ketergantungan emosional, tapi bukan karena cinta. Kamu merasa tidak bisa hidup tanpanya, bukan karena dia memberikan kebahagiaan, tapi karena kamu sudah kehilangan pegangan hidup yang lain. Ketergantungan seperti ini sangat berbahaya dan bisa menghancurkan identitas dirimu. Dan pertanyaannya sekarang adalah, seberapa lama kamu ingin bertahan dalam kondisi seperti ini sebelum semuanya benar-benar menghancurkan dirimu? Solusi untuk kamu, jika kamu menyadari satu atau lebih dari tanda-tanda ini dalam dirimu, ini bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu butuh pertolongan dan perlindungan untuk dirimu sendiri. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, akui dan validasi perasaanmu. Menyadari bahwa kamu sedang disakiti adalah langkah awal untuk sembuh. Jangan tutupi luka dengan dalil, ini hanya masalah kecil. Kedua, buat jarak. Kamu tidak harus langsung pergi, tapi mulailah membangun ruang aman. Jarak emosional bisa membantumu berpikir lebih jernih. Ketiga, bicara dengan orang yang kamu percaya, entah itu sahabat, keluarga, atau psikolog. Jangan hadapi ini sendirian. Keempat, pelajari kembali siapa dirimu di luar hubungan itu. Ambil waktu untuk menulis ulang impianmu, minatmu, dan hal-hal yang membuatmu merasa hidup. Hubungan toksik sering mengaburkan identitas kamu. Terakhir, jangan takut untuk memilih dirimu sendiri. Meninggalkan hubungan toksik bukan berarti kamu gagal dalam cinta. Justru ini adalah bentuk cinta paling dalam pada dirimu sendiri. Terkadang, luka paling dalam tidak datang dari orang asing, tapi dari orang yang pernah kamu cintai. Dan yang paling menyedihkan, banyak orang bertahan bukan karena cinta, tapi karena takut sendirian. Tapi ingat, lebih baik sendirian dan sembuh daripada bersama tapi hancur perlahan. Kalau kamu pernah merasakan hal yang serupa atau sedang berada dalam kondisi ini, ceritakan di kolom komentar. Kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang mungkin sedang berjuang dengan luka yang sama.
Bagikan video ini ke temanmu yang mungkin butuh ini. Dan jangan lupa subscribe untuk terus dapat edukasi dan motivasi soal hubungan sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kamu pantas bahagia, kamu pantas dicintai tanpa harus terluka.